Dan pada kali ini kita akan membahas hukum aljabar boolean tentang penyederhanaan persamaan. Jadi biasanya soal hukum aljabar boolean itu memang kita disuruh menyederhanakan persamaan menggunakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan dari sananya, seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan. Ada hukum identitas, idempoten, komplement, dominansi, dan lain-lain. Jadi kita dalam mengerjakan soal seperti ini ya mau gak mau harus menghafalkan ya. Kalau nggak menghafalkan ya nggak bisa. Kalau enggak ya sambil ngelihat buku kalau boleh. Jadi ada dua soal. Dua soal ini aku ambil dari soal ujian responsi, ujian tertulis dari sistem digital beberapa hari yang lalu. Jadi kita langsung mulai aja mengerjakan ya. Yang poin A ada soal A plus A aksen B. Di sini dalam pengerjaan hukum aljabar boolean tuh kita dituntut buat kreatif mengotak-ngatik variabel soalnya ke bentuk yang lain sehingga nanti hasil otak-atikannya itu bisa disederhanakan lagi, bisa dihubung-hubungin lagi sama variabel-variabel lainnya. Jadi kita di sini coba ngelihat soalnya dulu ya, A plus A aksen B. A aksen B di hukum kita lihat nggak ada sama sekali yang ada hubungannya, yang bentuknya sama kayak gitu, berarti dia nggak bisa diubah bentuknya. Jadi sedangkan yang A, kalau yang A kita bisa lihat itu ada banyak yang persamaan sama dengan A, jadi bisa diubah ke bentuk yang lain. Cuman dalam memilihnya itu kita kalau bisa milihnya yang sekiranya bentuknya itu ada hubungannya sama variabel yang lain, yaitu A aksen B itu. Jadi pada kali ini kita coba aja ambil dari hukum penyerapan karena di situ ada unsur AB juga. Jadi kita nyoba tulis A-nya menjadi A plus AB kayak di hukum nomor 6 itu. Nyoba kita tulis A plus AB plus A aksen B karena dia nggak bisa diubah, jadi biarin aja bentuknya kayak gitu. Di sini ada AB sama A aksen B. Kayak familiar gitu gak sih bentuknya, kayak bisa didistribusiin gitu pakai hukum distributif. Tapi sebelum kita distribusikan, karena AB-nya itu dalam posisi satu kesatuan gitu sama A dikurung, jadi nggak bisa sembarangan didistribusiin. Sebelumnya kita bisa menggunakan hukum asosiatif untuk merubah bentuk kurungnya itu seperti ini. Kurung AB plus A aksen B. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, kita bisa mendistribusikan AB plus A aksen B-nya itu. Jadi kita distribusiin aja langsung B dikali A plus A aksen kurung. Di hukum aljabar boolean itu ada hukum yang seperti di nomor 3, hukum komplement, poin 1, A plus A aksen sama dengan 1. Jadi A plus A aksen itu bisa diubah ke bentuk 1. Begitu juga misal ada soal B plus B aksen, C plus C aksen, sampai Z plus D aksen pun nilainya juga sama dengan 1. Jadi gak harus A gitu ya. Jadi begitu ada bentuk kayak gitu kita bisa ubah ke 1. Kita langsung aja coba ubah A plus B dikali A plus aksen, karena nilainya sama dengan 1 kita ganti 1, kita tulis 1. Dan di B kali 1 itu
sama aja kayak hukum identitas yang poin 2. Di situ ada A kali 1 sama dengan A. Begitu juga kan B kali 1 juga hasilnya juga B. Jadi kita bisa tulis B kali 1-nya itu sebagai B. Dan kalau udah bentuknya seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Justru kalau kita ubah lagi misal A-nya apa B-nya, bentuknya malah jadi lebih panjang lagi. Jadi kalau misal udah di posisi seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Dan beginilah penjelasan yang untuk poin A. Sekarang kita mulai ke poin B. Wah, ini kelihatannya panjang, agak-agak susah gitu ya, nggak santuy. Ini sama aja, cuman ya emang agak lebih aja gitu penyelesaiannya. Tapi intinya sama kok. Kita ada ABC plus AB aksen C plus ABC aksen. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya, kita teliti mana yang sekiranya ada celah buat diubah ke bentuk yang lain. Di situ C-nya ada yang C biasa, ada yang C aksen. Berarti kalau mau dipakein hukum distributif nggak bisa. B-nya isu ada B aksen, ada B biasa. Karena beda berarti nggak bisa. Sedangkan A-nya, di situ ada A semuanya. A biasa. Jadi dari situ kita bisa mendistribusinya karena ada unsur yang sama yaitu A. Seperti ini. Kita tulis BC plus B aksen C plus BC aksen C aksen. Nah, bentuknya udah seperti ini. Terus ya kita mau gak mau harus mengotak-ngatik lagi ya, biar bentuknya jadi lebih sederhana karena memang aturan mainnya seperti itu. Kita lihat yang di dalam kurung, kita fokus ke sana aja. Ada BC plus B aksen C plus BC aksen. Mana yang sekiranya bisa diubah? Di sana kita itu ada BC plus B aksen C. Di sana ada unsur yang sama ya, berarti C itu. Berarti kita bisa coba ubah ke bentuk distributifnya C dikali B plus B aksen plus BC aksen. Nah, seperti yang tadi udah dijawab di poin A, karena di situ ada A plus A aksen. Jadi di sini ada B plus B aksen. Kasusnya sama, cuman beda variabel doang. Tapi hukum kayak gitu, mau variabel apapun itu tetap berlaku. Jadi B plus B aksen di sana dengan hukum komplement nilainya sama dengan 1. Kita bisa tulis 1. Berarti C dikali 1 plus B C aksen. Nah, C kali 1. Tadi udah ya di poin A. C kali 1 hukum identitas sama dengan variabel itu sendiri. Berarti C kali 1 sama dengan C. Kita tulis aja langsung C plus BC aksen. Aksen. Kalau bentuknya udah kayak gini, kita mau ngotak-ngatik lagi. Ayo kita otak-atik terus pokoknya. A-nya kayaknya nggak bisa diubah. Kalau A-nya diubah ntar malah tambah ribet. Jadi kita fokus ke yang di dalam kurung C, yang sendirian itu, yang jomblo itu. Kita lihat di hukum nomor itu ada banyak ya, yang kayak A sama dengan itu bisa diganti dengan C sama dengan. Jadi A-nya diganti C aja, sama aja variabelnya apapun itu. Kita bisa coba pakai hukum penyerapan kayaknya. A sama dengan A plus AB sama dengan kayak C sama dengan
C plus CB. Coba kita tulis dulu C plus CB. Plus BC aksennya tetap ya berarti. Karena emang ada aksennya gak bisa diubah dia. Kalau bisa diubah pun nggak bisa deh malah kayaknya. Oh, hukum De Morgan itu dua-duanya aksen, berarti nggak bisa. Di situ ada dalam kurungnya lagi, kita fokus ke situ lagi aja. C plus TB plus BC aksen. Nyoba. Oh, di situ ada itu, lihat yang bagian ini. CB plus BC aksen. Di sana ada unsur yang sama lagi yaitu B. Berarti kita bisa distribusiin lagi. Jadi ya jangan bosan-bosan buat distribusin karena yang mengaturan mainnya kayak gini. Jadi ya gimana gitu. C plus, kita tulis saja B dalam kurung C plus C aksen dalam kurung lagi. Nah, di sini kita langsung tulis aja dulu biar gampang, biar nggak bingung ntar. C plus C aksen sama dengan 1, berarti kita tulis aja 1. Nah, B kali 1 sama dengan hukum identitas lagi. Kita tulis aja dulu A plus C, A kali C, maaf, plus B. Nah, terus kalau udah posisi kayak gini, udah sama-sama jumlah semua, udah tunggal, berarti ya dia emang udah paling sederhana bentuk kayak gini. Soalnya kalau misal kita ubah-ubah lagi udah gak bisa. Justru kalau kita ubah lagi bentuknya jadi ribet lagi. Jadi kalau udah posisi kayak gini, ya berarti kita udah berhasil menyederhanakan bentuk sampai nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti ini udah yang paling sederhana. Cuman karena posisinya, karena bentuknya itu masih agak aneh, jadi kita ubah lagi aja ya pakai hukum distributif. Bukan diubah, kayak dikalikan aja biar bentuknya nggak ada kurung-kurung gitu. Jadi AC plus AB. Udah. Dan ya emang ini hasil akhirnya, jadi ya oke, pembahasan untuk kali ini udah kelar.